أمرنا بالطاعة ونهانا عن السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والخطيئات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمة إلى أعلى المقامات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله فنالوا أعلى الدرجات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan dan menghormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmatnya, baik nikmat umur, nikmat sehat ataupun nikmat kesempatan. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah karuniakan dapat kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik hidayah kepada kita agar senantiasa dapat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah, wa'mur ahlaka ahla dinika, perintahkanlah kepada keluargamu, maksudnya yakni orang yang seagama denganmu. Bis-shalati, untuk mengerjakan sholat. Lialla yahtammu bi amril ma'isyati, agar mereka tidak mementingkan urusan penghidupan atau mencari penghidupan. Wala yaltafitu laftal arbabi tharwati, dan mereka tidak berpaling sebagaimana berpalingnya orang-orang yang banyak mempunyai harta dan benda. Pada pengajian yang lalu sudah kita bahas agar kita jangan sampai terlalu memperhatikan apa-apa yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian Allah lanjutkan lagi agar kita memperhatikan masalah ibadah utamanya di dalam keluarga kita. Anak kita, istri kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita serta saudara-saudara kita yang seiman seagama. Kecenderungan orang di akhir zaman ini sudah banyak ke arah dunia. Sedangkan dunia dikatakan pada ayat yang lalu zahratal hayati dunya, sebagai bunga kehidupan dunia itu, linaftinahum fi, agar kami uji mereka, kata Allah. Kecenderungan orang di akhir zaman banyak arahnya ke arah dunia ketimbang akhirat. Coba kita rasa-rasa di dalam rumah tangga kita. Terkadang kebanyakan saat ini kita lebih mengutamakan pendidikan umum ketimbang pendidikan agama.
Kita menyekolahkan anak kita banyak ke sekolah umum ketimbang sekolah agama. Ada jadi masalah sebenarnya sekolah umum tapi agamanya jangan sampai dikesampingkan. Kadang kita merasa bangga, merasa suka, senang kalau anak kita juara 1 matematika, juara 1 bahasa Inggris, juara 1 kimia, atau juara 1 misalnya pak-pak lainnya. Bangga gitu. Tapi kita melupakan anak kita ini kayak apa, mengajinya kayak apa. Kita lebih mementingkan anak kita kursus bahasa Inggris ketimbangnya belajar mengaji. Sangat disayangkan kalau sekolah sudah SMP atau SMA tapi tidak bisa mengaji. Dan yang mengkhawatirkan di akhir zaman ini banyak anak-anak SMA itu pada tahu rukun Islam. Tahunya rukun Islam berapa? Apa rukun Islam itu? Padahal umat Islam. Rukun Islam pada tahu. Padahal ketika kita meninggal dunia kita kadang awal lagi beribadah, kadang awal lagi beramal, tapi anak kita yang membacakan Yasin itu nang sampai kesan kita. Anak kita yang membacakan tahlil itu nang sampai kesan kita. Anak kita yang mengangkat tangan Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu nang sampai kepada kita. Kadang kita marah bila anak kita pada sekolah, kadang kita hukum, tapi terkadang kita biasa saja bila anak kita pada sembahyang. Banyak kalau nangka itu, dianggap biasa aja anak pada sembahyang, tapi bila pada sekolah sariknya luar biasa kita, marah kita, anak jadi abaikan gak ada bila-bila. Padahal kehidupan dunia cuma sementara, artinya kita bukan meremehkan masalah pak umum kada, tapi maksudnya jangan sampai kita melupakan masalah agama, masalah ibadah yang itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, yang mana hasilnya kita juga kena menikmati dalam kubur. Bagi si anak misalnya 4 berataan karena penyembah yang na'udzubillah ini yang bisa menjadi penghalang kita masuk surga. Bagi si anak sayung tapi penyembah yang nyapa ibadat, yang ketujuh membacakan Al-Quran, diniatakan dalam hati untuk mama abah, untuk mama abah, untuk mama abah. Sugih mama abahnya dalam kubur, tersenyum mama abahnya dalam kubur, senang mama abahnya dalam kubur. Apalaginya bisa sembahyang hadiah, mama senangnya. Sudahnya sembahyang wajib, sembahyang hadiah pulang. Anak kita tuh kadang bakalan diterima sembahyang hadiah kalau yang pada sembahyang wajib. Alhamdulillah ya. Ulunnya saban malam mah dia sembahyang mama sembahyang hadiah terus. Tapi jadi sama maghrib marahin bang. Nah kadangnya mau, karena diterima sembahyang. Nang wajib dulu digawe. Dan disinilah kita, ketika anak kita berprestasi urusan dunia, jangan sampai kita bangga kalau anak kita pada berprestasi masalah agama. Dan ini bukan hanya dalam keluarga, malah di dalam negara kita pun terkadang orang-orang yang juara dunia masalah menghafal Al-Quran dari orang Indonesia ini kurang penghargaan. Mana ada timbul di TV kan ada. Adakah dibangga-banggakan kan ada, yang dibangga-banggakan nampaknya aneh-aneh, nampaknya TikToknya banyak apa subscriber kan ada berapa subscriber yang katanya aneh. Nampaknya ada aneh, banyak followernya, banyak pengikutnya itu, kalau kawan kampung, nang jungkir balik itu, nang diundang ke televisi itu, nang diundang banyak ke istana. Allah. Ada apa-apa anak kita sekolah di umum silahkan, anak kita kuliah di umum silahkan, ambil jurusan umum silahkan, tapi ini mulai ini lagi harus sampainya ganal ibadahnya terjaga. Yang bisa membaca Al-Quran apalagi kita lajari. Nah bila mama meninggal, abah meninggal, jangan pada ingatlah bacakan, niatakan aja nak dalam hati gasan mama abah ke baca Quran, maka sampai nak pahalanya. Ini yang menjadi kebanggaan bagi kita. Kita pun sudah masuk ke dalam kubur itu kan ada lagi yang kau diharap selain dari kiriman-kiriman orang yang masih hidup.
Seandainya boleh diumpamakan, kayak kita di kampung nih, di kampung nih, mamanya orang tua, sidin kada bagawi, sidin kada kau usaha lagi, anak jauh-jauh, kemudian sidin makan minumnya kayak apa? Tapi kalau anak sidin mengirimi tiap bulan, anak sidin balima sih si anak tiap bulan mengirimi, kalau usah banyak saya ke orang 2 juta nih mengirimi, kali 2. Oh, mas santai benar, nenek sidin kan apa? Anak berlima mengirimi 2 juta, saya ke orang kan 2 juta. Ada apa sidin jauh lawan anak? Sidin kada kau usaha, sidin kada kau lagi berjualan, kada kau lagi bertanaman atau apapun menggelek sina asal di jauh kada kau lagi. Tapi anak masing-masing mengirimi, oh mas sidin bahagia benar sidin, tenang benar sidin. Anak makan apa iwaknya kawa mukar sidin. Hendak nukar baju nang kayak apa sih kawa karena perkiriman dari anaknya namanya. Tapi amun sidin nih kada isi tabungan, sidin kada berusaha, anak kada tahu menangis sidin di rumah. Nang kayak itulah orang dalam kubur alahan lagi biar. Tunggu nih, mana bacaan anakku nih kada sampai-sampai, mana kiriman anakku, mana kiriman sodapah, mana kiriman yasin, mana kiriman tahlil, mana kiriman doa arwah. Kada ada sampai-sampai ia nang bisa tertangis tuh dalam kubur nang itu tuh. Padahal Nabi sudah menyampaikan bahwa doa anak nang soleh ini sampai mengalir pahalanya. Banyak orang yang memadahakan bila ia baca Quran macam itu kada sampai aja. Nah, pada berarti buktiakan karena bila mati kami kirimi baca mana karena sampai dah pada kayak baju habari kirimi HP sebut-sebutin dan sebagainya. Orang apa lagi dari Nabi banyak yang menyampaikan kata doa anak nang soleh itu dapat mengalir pahalanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Disinilah pentingnya kita memperhatikan ibadah anak kita, ibadah keluarga kita, ibadah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kada tahu-tahu atau kitanya yang meremehkan ibadah. Naudzubillah. Orang tuh apabila meremehkan ibadah, dalam kitab Al-Jawazi Ibnu Hajar mengatakan, orang apabila meremehkan ibadah, meninggalkan ibadah, dia meninggalkan sholat karena dia mengejar kekuasaan, maka dia akan dikumpulkan nanti di dalam neraka bersama Fir'aun. Bertemuan lawan Fir'aun, berkumpul, maka bila tak kumpul lawan Fir'aun berarti siksaannya sama sawadah. Menganak berkumpul Fir'aun, bertemuan, kada sembahyang, tak kumpul. Fir'aun ini orang yang jahat kada sekira, orang yang mengaku jadi Tuhan. Tapi ada yang lebih jahat dari Fir'aun. Dulu saya pernah biasakan iblis ini berhilang ke rumah Fir'aun. Iblis rumah Fir'aun 11-12 saja. Natok iblis nih, natok juga. Assalamualaikum bang, assalamualaikum. Makanya bila ini orang akan assalamualaikum, orang itu tidak menurut ya. Iblis watok. Siapa di luar ya Fir'aun nih? Siapa di luar? Ujar habar deh, kamu ngaku Tuhan, mereka Tuhan tahu siapa di luar. Sari benar Fir'aun. Dia bilang, siapa yang kamu di luar? Buka lawangnya dibuka. Oh iya kamu kaya. Biar iblis bilang tuh kalau aku kira kau benar ya bilang. Ini model sajalan nih jadi kenal dua. Jadi ya ujar iblis Firaun. Aku salut luar nikah. Aku ini Tuhan pada ikan. Dan aku ini sebenarnya tak hebat pada ikan. Asalnya tuh, tapi kamu ini tak hebat pada aku. Karena biar Firaun, jadi aku tak hebat pada ikan. Ujar iblis, aku sejahat-jahatnya, aku pada pernah aku jadi Tuhan. Kamu wajib, kamu jadi Tuhan. Beri kau hebat pada aku. Tapi jangan Firaun, iblis, tahulah.
Ada yang lebih jahat dari kita. Siapa jadi iblis? Orang yang ketika orang lain minta maafnya kadang mengapakan orang tersebut, maka itu lebih jahat dari kita. Ada kegampangan gitu. Ada kegampangan. Kembali lagi. Nah jadi bila orang pada sembahyang, ini karena mengejar kekuasaan tak kumpul lawan Fir'aun. Na'udzubillah. Mudahan kita jangan bertemu Fir'aun. Jangan sampai dia hati asa penasaran pada mereka. Iya, banyak sih neraka. Apa tangguannya dari Allah Rabbi. Nang kita harapkan tuh kita memandang wajah Nabi Muhammad, kita melihat wajah Sayyidah Fatimah, melihat wajah Khadijah, melihat wajah Maryam, melihat wajah Asia. Ini orang-orang yang ahli surga. Fir'aun ahli neraka, Asia istri Fir'aun ahli surga. Dua lagi ini baik. Asia ini imannya kuat, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi laki dan bini itu bila amalnya sama terkumpul, bila amalnya sama terpisah. Fir'aun ngaku jadi Tuhan, Asianya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkumpul Asia termasuk yang disambat oleh Nabi Sayyidatun Nisa'il Alamin. Perempuan bibinian semesta alam 4, Maryam wa Khadijah wa Fatimah wa Asia. Yang pertama Maryam, kemudian Khadijah, Fatimah dan Asia. Kan belai menurut bini. Makanya orang menurut bini ini kadang kawan artinya bila laki penyembahyang, bila penyembahyang belum tentu. Ya banyak orang tuh nang laki penyembahyang, nang bini kada penyembahyang. Atau kebalikannya nang bini rajin sembahyang, rajin tahajud, nang laki itu malah dawah aja gawiannya. Ada gitu, malah dawah aja gawiannya. Sungguh pada sembahyang orangnya. Ada juga kayak itu. Ada juga nang bini penyembahyang, nang laki penyembahyang ini cocok. Bangun tengah malam berdua, sembahyang berjamaah subuh berdua, dan baca Quran berdua. Ramai benar kain. Ada juga laki kada penyembahyang, namun kada penyembahyang cucuk malandau berdua, malandau tak baik. Sementara berdua adalah membantu orang maghrib ini berdua santai nonton TV berdua ini cucuk berdua nih. Cucuk rusaknya. Ada cucuk baik. Bila orang kepada sembahyang gara-gara sibuk mencari harta sampai kada ingat waktu lagi, usaha aja. Orang azan misalnya maghrib, tetap hajanya usahanya hanya yang diperdulikannya, Allah bercari aja. Maka orang tersebut karena di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Qarun. Lawan Qarun karena tak kumpul di neraka pada kegampangan. Qarun tuh orang yang sugih, orang yang kaya raya di zaman Nabi Musa. Qarun ini seorang yang sangat banyak mempunyai harta. Makanya di mana aja kita mendapat harta yang banyak disambat harta Qarun. Saking banyaknya harta ampun Qarun. Kenapa Qarun ini jadi sugih? Berkat doa Nabi Musa alaihi salam. Kemudian apabila orang pada sembahyang karena misalnya mengejar jabatannya karena bersama Haman di dalam neraka. Apabila orang meninggalkan sembahyang karena dia sibuk berdagang, maka dia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terkumpul orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kada sembahyang itu karena bila bangun dari kubur itu dapat dilihat cirinya. Nah, apa cirinya? Ada cirinya bertulisan di dahinya 3 baris tulisan. Baris yang paling atas bertulisan ya mudayyi'a haqqillah. Hei orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Sembahyang ini adalah hak Allah, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Apabila seseorang tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia berarti tidak menunaikan hak Allah. Maka bertulisan di dahinya kena ya mudayyi'a haqqillah. Hei orang yang menyanyiakan hak Allah. Yang kedua,
Nanti bertuliskan ya maksusan bi ghadabillah, orang yang mendapatkan murka Allah. Didahi karena tulisannya ya maksusan bi ghadabillah, orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ada terbagi dua, ada yang mendapatkan rahmat Allah, ada yang mendapatkan murka Allah. Ada yang mendapatkan pandangan rahmat Allah, ada yang mendapatkan pandangan murka Allah. Bila Allah pandang dengan pandangan rahmat, beruntung orang itu untuk selama-lamanya. Mudah kita dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pandangan rahmat itu nama olah kita mati dalam keadaan beriman. Nah, nyaman tuh bibinian pada pengajian atau selalu sampaikan bibinian tuh ya nanti amalannya kata malih anak dapat rahmat Allah tuh ayu memeratin tabas seperti wa itu dan nadharahu bi'aidil rahmat. Siapapun bibinian tersenyum melawan lakinya, Allah langsung pandang dengan pandangan rahmat. Mulai malam ini biar jangan terlalu pengen cari mudah dapat sampai silaki ini nah kita boleh gaul senyum goreng laki nah kita dokter ke pengajian bersahur keluar pas bini koreh laki bingung kalau tahu kisah dijabain laki dari kan ngomongnya nggak sadar ya ngomongnya ya koreh ujian anak kita koreh ini biasanya ada maksud namanya. Ambil lagi dipandang lagi senyum ya. Bangun guring baca carangan senyum, karena anak menyuruh senyum. Ini ada bangun guring merangkut menyuruh nasi merangkut menyuruh ketiba makan lagi. Nggak usah pala itu dia nggak itu sih. Yang ketiga apa tulisannya? Nah jadi orang dipandang kan ada pandangan rahmat, ada pandangan murka. Pandangan murka itu sekali memandang Allah kelompok. Siapa yang dipandang dengan pandangan murka orang yang pernah berzina kalau bertobat karena hari kiamat bangun dipandang dengan pandangan murka dari Allah. Daging dimuat di kuburan pada Alhamdulillah. Orang berzina bila kalau bertobat masuk kubur langsung terbuka 8 pintu, itu keluar ular. Di situ keluar kalian jeki, ularnya berapa banyaknya? 99. Seandainya ularnya ini bernapas biar ke dunia ini bernapas, maka seberataan tumbuhan itu mati. Itu nama matokinya karena di dalam kubur itu harus bertempat. Bila pada bertobat, mudah-mudahan tobat kita terima beratan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tulisan kama bayata bidunya haqqallah fa'isul yauma anta min rahmatillah. Tulisannya sebagaimana kamu menyanyiakan hak Allah waktu kamu di dunia, maka hari ini pada hari kiamat kamu putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikam hari ini bahasa kitanya, ikam hari ini kada dapat rahmat Allah. Maka bila orang bangun dari kubur kada dapat rahmat Allah, kada bakalan masuk surga. Alhamdulillah. Kenapa sebabnya? Pada sembahyang. Itu aja sebabnya. Pada sembahyang. Ada kegampaangan. Jangankan pada sembahyang. Orang itu dalam satu hadis diceritakan apabila melambatkan sembahyang, habis waktu, kemudian dikawalnya, maka diadat dalam neraka satu khutbah. Satu khutbah itu berapa tahun? Zamanuna sana 80 tahun. Mengkabat sembahyang itu 80 tahun dalam neraka. Maka seharinya sama lawan 1000 tahun kita di dunia. Sekali mengkabat.
bila bersengaja, kecuali kada bersengaja. Kada bersengaja itu kayak apa? Terguring, pas bangun, soalnya jam 7 sudah subuh. Jangan pakai hat langsung gaul. Habis zuhur guring, samanya baru maghrib ya. Kalau salah nggak guring nih, itu pada guring siung. Mau mulai habis zuhur sampai maghrib di luar juga guring. Guring maksudnya. Rupanya hanya nyamanan guring, tahun maghrib. Maka mau mengkabarnya asal. Itu kan bersengaja, tanpa sengaja itu misalnya adalah sidin melakukan perjalanan mobil atau motor kan sampai waktu asar atau waktu Allah akan aja dulu yang asar ngapain aja sempat aja teruskan aja tuh tanggung terus sampai jam 5 baru lapar makan aja dulu makan habis makan pulang lanjut pulang perjalanan kan aja mencari masjid yang nyaman sampai ke maghrib bertemu di masjid yang nyaman itu bersengaja mengkabak ngarannya itu berat 80 tahun bahkan ada satu riwayat mengatakan 500 tahun dan ada pengembangan jadi jangan meremehkan masalah sembahyang. Al-Habib Abdullah Rahim mengatakan wa min asbabil khatimah al-mutahawwin bis shalat tarkus shalat. Di antara penyebab kenapa orang banyak mati karena beriman karena dia sering meninggalkan sembahyang. Penyebabnya adalah meninggalkan. Makanya berikan ada videonya tentang khutbah khatib dari Maroko kan. Sidin mengulang-ulang ketika Sidin mengkhutbah hari Jumat pulang. Ketika mengkhutbah Sidin memandirakan masalah kematian. Bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab khutbah Sidin. Yang bahasa sebenarnya bahasa Arab yang paling abdal kebiasaan. Khutbah itu sebenarnya bahasa Arab yang abdal. Tapi jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga banyak ngangguring mau bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja banyak ngangguring. Apa lagi bahasa Arab? Sidin bahasa Arab mau khutbah. Ternyata di akhir itu Sidin merasa sudah berbanyak. Udah anak abah dipegang orang. Apa yang diucapkan Sidin? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha sampai meninggal dunia. Itu aja yang keluar di mulut Sidin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Hari Jumat di masjid waktu mau khutbah pulang. Bagusnya orang meninggal dunia. Maka bila orang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, mana yaumal Jumat awal lailatul Jumat, illa waqa'allahu min fitnatil qabr. Barang siapa yang meninggal, ma'min muslimin yang mutu yaumal Jumat awal lailatul Jumat, illa waqa'allahu min fitnatil qabr. Barang siapa yang tidak ada di antara Islam yang meninggal hari Jumat atau hari Jumat, melainkan Allah pelihara, Allah jaga daripada adab kubur. Mudah-mudahan kita meninggal di hari yang bagus, di hari Jumat. Pas beribadah ulang untung benar. Pas beribadah, alhamdulillah meninggal pas maksiat, pas karena mabuk, pas karena berjudi, pas karena cundan, alhamdulillah. Nah itu 3 baris tulisan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang pada sembahyang. Wastabir 'alaiha ala masyaqiha, dan hendaklah kamu bersabar dan mengerjakannya, maksudnya atas kesulitan yang ada di dalam mengerjakan sembahyang tersebut. Mengerjakan sembahyang itu pada gampang kan, apalagi sembahyangnya sembahyang subuh, malih ya. Apalagi sudah sembahyang subuh, hari hujan pulang, mati lampu pulang, nah ya itu sudah. Nah ini beratnya ujiannya, hanya kawin pulang, wah. Soalnya sembahyang menagih kan ini. Nah, apa buat sudah subuh-subuh maka mati lampu, nang ini mana baik lagi naik. Diripongnya lebih ininya, ya ada subuh lagi. Allah. Sabar di sini maksudnya adalah walaupun dalam kondisi awal sibuk, misalnya gawian banyak.
banyak awak sidin melapas sembahyang. Bahkan orang pernah ada orang tuh diwawancara di TV, ketika waktu sembahyang sidin istirahat, padahal secara ekonomi artinya secara hitung-hitungan duit sidin tuh ketika istirahat sembahyang tuh kerugian bisa sampai 10 juta saking banyaknya artinya orderan itu. Nah, tapi sidin kan mikirkan itu, yang penting ada aja keuntungannya sudah. Bila jam sembahyang karyawan mereka wajib sembahyang, berkah maju terus usahanya. Walaupun dihitung-hitung nih ada kerugian waktunya sembahyang, tapi ternyata malah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang beri rezeki itu adalah Allah. Kita menghitung secara akal kita, tapi Allah Ar-Razzaq yang Maha pemberi rezeki. Kita tuh kalau berparak kalau Maha pemberi rezeki, maka mudah bagi Allah untuk memberi rezeki. Rezeki yang halal maksudnya. Rezeki yang halal. Kita tuh biar diurang arwah, diurang selamatan. Namun hendak banyak makan siapa di perakit tukang kau makan merak tukang kau. Ini iwaknya perak habis kecil buat iwak jadi kayak himpil lagi jadi himpil buat sini lagi jadi tambahin maka orang tambahin bilang apa ini emang hobi ini seorang bagaimana kita mau makan Allah Rabbi. Walaupun dalam keadaan garing menggatal sidin berwudu, Allahu Rabbi. Atau sidin ada penyakit yang kada boleh karena banyu, tetap dibuat sidin berwudu. Pernah ada seorang ulama waktu itu sidin sakit mata, kemudian sidin hendak berwudu, diperiksa oleh dokter. Waktu itu dokternya orang non muslim, diperiksa, guru pian jangan sampai karena banyu. Pian jangan sampai karena banyu. Mata pian ini berbangat bila karena banyu. Tapi ngarannya guru pada peduli bebangan apa aku just harus sembahyang berwudu sin sembahyang. Datang lagi esok harinya dokter, diperiksa oleh dokter tersebut, ternyata penyakitnya hilang, mata sidin malah tambah nyarak, tambah bagus. Di mana pian mau obat? Kan ada obat. Lalu kenapa sembuh kubu-kubu ya sidin? Nah, ujar nang orang non muslim nang sakit mata tuh lain pian sebenarnya ulun nang sakit mata. Pian dokternya, ulun ini lain dokter, nang bujur dokter tuh pian. Artinya berkat pian ulun dapat hidayah masuk Islam. Berkat wudu hilang penyakit mata. Sabar walaupun garing tetap sembahyang, walaupun garing tetap wudu. Kalaupun karena kau bujur-bujur karena banyak ada masih tayamum. Sayyidina Umar tuh pian ketika ditusuk sidin sembahyang subuh, sidin jadi imam di Masjid Nabawi, sembahyang sin Allahu Akbar, datang orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah menusuk Sayyidina Umar tuh 6 tusukan pakai pisau. 6 tusukan, darah mengucur. Langsung Sayyidina Umar ke pinggir, maju Abdurrahman bin Auf jadi imam. Abdurrahman bin Auf tahu kondisi ini Sayyidina Umar lagi ditusuk orang, langsung sidin menggantikan posisi jadi imam. Kadang bubar waktu jadi imam, tetap sidin sembahyang, jemaah tetap sembahyang, tapi diringkas bacaannya. Ingat dia jadi imam itu harus bijaksana. Bila ada orang yang tuha-tuha di belakang, kenapa panjang-panjang? Ini kada setengah surah Al-Baqarah baca sini. Nang Tuhannya sih nang asalnya tulangnya tuh kawannya sebagai normal, boleh betul kan sih. Menjadi siapa nanti imam bijaksana. Pian kalau jadi imam anak pamer-pamer panjang surah jadi dosa. Bijaksana ini nih kita nih jadi imam nih nang Tuhan banyak umpamanya. Ayo sadang-sadangnya aja surah tuh walaupun banyak hafal. Walaupun banyak hafal, nek kada Yasin dibaca sidin. Nang Tuhan tuh di belakang sudah hati sidin lain sudah. Habis waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nang Tuhan tuh mainnya tuh memberi muara Yasin. Apa Yasin panjangnya? Sakalinya langsung rokok. Allahu Akbar menggeletak Yasin sakalinya. Karena saya aja rawat Yasin. Boleh kan kayak itu? Boleh tapi malah tunggu jemaah ulama. Sayyidina Umar ditusuk 6 kali tetap sembahyang. Yang lain Abdurrahman bin Auf maju jadi imam, diringkas sidin, habis sidin tuntung sembahyang, langsung diperhati Sayyidina Umar dilihati bertusuk 6 tusuk di belakang sidin, di muka sidin ada juga. Nah lalu akhirnya Sayyidina Umar minta diangkat, sidin diangkat. Kemudian setelah itu sidin betapa sudah ketentuan sembahyang sudah. Ikatakan di sidin rokaku, diikat rokat sidin. Bangunakan aku, bangunakan dia. Nak berwudu
sih, sembahyang sih. Lalu ada sahabat berucap, pian dalam kondisi nangka itu wahai si Umar nak sembahyang. Yarsihin la hawta bil Islam liman la salat. Ada bagian dalam Islam bagi orang yang kada sembahyang. Bayangkan dia ditusuk enam tusukan masih sembahyang sih. Ini hanya begitu 3 biji. 3 biji. Ada sembahyang. Bapak kada sembahyang, sakit paru kada sembahyang, sakit gigi kada sembahyang. Allah Rabbi, kan diberi duit dilatih kada sembahyang, kenapa kaitannya sembahyang orang duit? Allah, janganlah tinggal sembahyang. Nabi itu sampai dipapah jadi sembahyang, tetap sembahyang. Nabi garing dia sih. Nabi baikan kepala sih. Nah, makanya kita bagus. Bila satu kepala itu baikan kepala. Nabi baikan kepala sih. Dulu ada raja. Wah ini rajanya di Mekah siapa? Sama. Dulu raja siapa? Ambil itu Raja Faisal. Zaman ada Malik jadi wakil presiden. Raja Pan. Waktu Zidan ke Mekah, waktu Adam Malik ke Mekah wakil presiden, membawa Habib Soleh Tambul. Bini rakyatnya sampai kapal sudah berbulan-bulan. Di kapal berbulan-bulan. Habib Soleh Tambul ada kepada Adam Malik. Lalu Raja Pan ini bawa kisahan bahwa Adam Malik. Ini kemudian sampai kapal lawas mana? Menjadi Adam Malik, ulun ada membawa Habib ini nah. Coba pemerintah doa lawan Sidin. Apa yang disuruh oleh Habib Soleh ketika diminta itu? Jadi diikat lawan sapu tangan ini. Tapi bicara apa pengasih diikat sapu tangan nang kapal itu sakit berbulan-bulan ambing jadi kapal ambing. Nah, diikat. Jadi kita kada apa-apa ikat kapal. Tapi di rumah aja ke masjid besok ikat kapal. Kayaknya dia tahu ini pendekar. Baik kepala jadi imam. Sangat bersorban tuh biar banyak benar pahalanya bila beli pulang tuh sembahyang, tapi di rumah aja. Amun ke masjid, ke langgar, kada usah karena kita kada cukup ilmunya. Amun ke masjid kalau hati pada datang, pulang kena. Yang awal kena bawa pulang ujar dulu sunnah. Hadis Nabi ta'ammam dan malaikat dari ta'ammam. Pakailah imamah kalian ya, tapi karena malaikat itu pakai imamah. Aduh, itu dalam ceramah imamah itu orang India pada pembarakan. Imamah itu malaikat. Malaikat dan malaikat itu buat wali Allah itu imamah. Aku mau berangkat hadis ya. Guru nyampaikan ke masjid, hatinya bayiran, ada capek. Sini ini nang benar mana balik pulang, mana besurban di sini nang harap pulang. Nah, duduk pembukaan pulang. Nah, lalu berbisik panitia. Soalnya ketua hati, nanti juga bayiran. Dan nanti yang ketua dan berpulang. Ya, orang kalau saya sih, pada kamu mau buat tiknya, ya dia minta pada kawan pian, karena buat tiknya jangan pada ada aja tuh nah, tik apa pengeluh tuh tertinggal. Kali makan ban, bagaimana mau titik tuh mengkater hambur tiknya, kalau pernah kali sembahyang di masjid, kalau udah sampai masjid, pas udah sembahyang di situ hati tuh mengkater hambur di negara. Teksnya hambur, mau pada mau ipiakan aja. Nah jadi ada kalau ada yang mau minta bisa sium gitu. Ada juga kata pernah bagi salah nomor, mulai dia pernah mengkhotbah ada tulisannya lagi teks tuh entah apakah bilang tulisannya kertas tuh putih warak pernah disediakan bahaya banget itu. Bila putih itu mah pada bagi saya si Paroi lagi. Allah. Ada besi guru atau sini tuh kalau karena khotbah hari Jumat pak khotbah.
Hari Jumat besok antara presiden kertas, presiden pulpen nah, menulis tuh jadi hafal namanya, nasi semuanya hafal Quran, hadis semuanya. Nah, tapi jadi tahu aku pakai teks juga sih. Nah jadi tidak Umar tadi dia dalam kondisi nangka itu tuh tetap sembahyang. Wasabir 'alaiha ghairu mushtaqilin bi amril ma'ashi, dan hendaklah tetap mengerjakan ibadah sholat, jangan sampai sibuk memikirkan urusan dunia aja. Artinya kita di dunia ini silahkan berusaha untuk penghidupan dunia kita, silahkan kita bekerja untuk menafkahi anak istri kita, tapi jangan sampai kita melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang mengerja dunia tapi dia meninggalkan akhirat, dia berusaha mati-matian tapi dia tidak beribadah kepada Allah, ketika meninggal dunia maka sengsara dari dalam kubur. Bukan hanya dari dalam kubur, ketika dicabut roh sudah menderita luar biasa. Orang kada sembahyang itu dicabut rohnya itu laksana orang yang ditebas lawan pedang itu sampai 300 kali. Sekali ditebas pedang itu sakit biar. Orang kada sembahyang kayak dicancang pedang itu sampai 300 kali. Kayak digunting dengan gunting sepotong demi sepotong. Itu rasanya dicabut nyawa tuh. Bila kada sembahyang kayak itu. Kayak kambing dikuliti hidup-hidup. Kadangnya yang mana? Sakit. Makanya doa kita, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. La nas'aluka rizqa, kami tidak memohon, kami tidak meminta rizki kepadamu. La nukallifuka an tarzuqa nafsaka, yakni kami tidak membebani dirimu untuk memberi rizki kepada dirimu. Wala ahlaka, dan untuk memberi rizki kepada keluargamu. Nahnu narzuquka, ujar Allah Ta'ala, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, wa yahum, dan kepada keluargamu. Fafarriq balaka bi amri akhirat, maka coba meluangkan minah hatimu untuk memikirkan tentang akhirat. Kami, jar Allah Ta'ala, memberi rezeki, kami yang menyampaikan rezeki lawan ikan, maka coba meluangkan waktu untuk berpikir tentang bekal akhirat. Jangan sampai merasa kita nambah usaha, kita nang pandai mencari rezeki, kita nang hebat sehingga dapat rezeki. Kada Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Artinya jangan sampai meninggalkan sembahyang dengan alasan karena hendak bagawi, hendak mencari rezeki, hendak berusaha. Kada diterima oleh Allah Ta'ala alasan apapun. Makanya pada pengajian beberapa waktu lu pernah sampaikan sudah. Karena di hari akhirat ada yang ditakuni oleh Allah Ta'ala karena pegang pada sembahyang. Ulun ya Allah, ya Rabb, sibuk mengurusi harta, mengurusi kekayaan ulun, ujar Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman itu hamba yang paling sugih, tapi tetap sembahyang aja, tetap beribadah kepadaku. Ada lagi ditakuni kenapa kada sembahyang, ya Allah, ya Rabb, ulun begawi pada orang karena hawa, ya Allah, ulun sembahyang. Ujar Allah Ta'ala, Nabi Yusuf tuh begawi lawan Raja Mesir, kau aja sembahyang. Ada kena balasan kenapa kada sembahyang, ulun garing ya Allah, penyakit ulun macam-macam, ujar Allah Ta'ala. Nabi Ayub tuh berapa tahun garing sembahyang ya daros. Anda ditakuni kenapa kada sembahyang, ulun ya Allah ya Rabb, pada kada sembahyang karena kan si duitan. Kada ada berduit sama sekali, susah itu pun, ujar Allah Ta'ala. Nabi Isa tuh susahnya luar biasa, paling susah di muka bumi, tapi Nabi Isa tetap sembahyang. Nabi Isa tuh rumah kada bayi si bini, kada bayi si baju selambar dia tongkat lawan ada mangkuk itu aja dibuat sini. Apa alasan mulai sembahyang kalau diterima? Apa balasan? Nang sugih kana apa balasan? Nang magawi di wadah kurang kana apa balasan? Nang garing kana apa balasan? Ada ibu-ibu pernah ulun aja sembahyang, kalau sembahyang setahun sudah. Kenapa ibu pada sembahyang? Kamu ya keluar darah terus. Makanya mengaji pikir orang keluar darah, tenang darah haid itu sekitar 15 hari aja maksimal. 15 hari itu suci batinnya, 15 hari mandi sembahyang bebersih. Mohon maaf, ibu-ibu itu tidak keluar darah terus, bila sudah sampai 15 hari habis masa haid, darah penyakit sisanya. Darah penyakit itu tetap mandi haid, kemudian bersihkan itu hanya kayak biasa diantaki apa orangnya itu roti hambar Andainya kisahnya kayak ini, jadi ulun nyaman roti hambar tuh ada orang ke warung
rupanya kan bisa membaca. Orang ini udah kurang-kurang ya. Ini yang belakang mau roti hambar ini, Japanan itu tuh apa beginian tuh pada ada roti hambar. Tapi bang jarang roti hambar yang mana dicelup kate, dicelup punya kate udah ada kalau aku. Siap. Nah jadi kayaknya bila nak sembahyang bersihkan pula, ya sembahyang bersihkan pula, ya. Nah mengalir mandinya sekali aja. Ada nanti waktu mandi ada. Nah. Lalu darah penyakit tadi kalau kayaknya hubungan badan kau yang penting ada waktu haid. Artinya selesai semasa haid, minyak masih keluar darah. Aku mau boleh tak boleh, tapi kawan disembuhkan di bang dulu kan. Yang ada di mana masa tahunan keluar darah harus sembahyang dia umar rugi. Mungkin benar, kawan banyak benar. Jadi Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Jangan sampai meninggalkan sembahyang karena alasan mencari rezeki. Wal aqibatu lil taqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Al aqibatul jamilatu li ahli taqwa li ahli taqwa Ta'ala. Kesudahan yang baik itu bagi ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kesudahan yang baik, akhir yang baik. Siapa? Mereka yang mau taat kepada Allah, mereka yang mau mengerjakan perintah Allah, selalu tunduk terhadap apapun yang diwajibkan oleh Allah terhadap mereka, dan mereka pun selalu berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat, ini orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Sambungannya karena waqalu laula yatina bi ayatin min rabbih. Mudahan kita anak cucu kita pada banyak bagi yang berkah. Allah beri taufik hidayah. Yang mana anak kita belum menyembahnya, mudahan Allah beri taufik hidayah supaya rajin sembahyang. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dari dunia sampai akhirat. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqina fid din wa 'alna wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal ya.